Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di pagi yang cerah ini. Bertemu dalam kasih Tuhan, juga dengan opung, engkong, emak, mbah, pemirsa, tulang nan tulang, bapak tua, bapak udah, namburu, amang muru, inang udah, inang tua, alai itu, kakak, adik-adik, semua bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda, dan Dia dapat melakukan hal-hal yang besar dalam dirimu. Saya juga mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih hebat mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Allah sebagai renungan. Kita tentu sudah berdoa membaca firman Allah. Ya, pasal Matius 3 ini dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pasal 3, pasal 4 itu pas ayat 2. 3 ini pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi tema kita hari ini atau pagi ini adalah pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati sangat erat kaitannya nanti dengan iman. Tadi kemarin itu kita sudah mendengar bagaimana kasih karunia Allah yang diberikan ke dalam hati kita supaya Dia akan menginsapkan kita dan kemudian membuat hati kita bertobat kepada Tuhan. Itu karena kasih karunia. Nah, jadi saat ini kita telah mendengarkan firman Allah yang baru kita baca itu di pasal 3, Matius 3 ayat 2 dan 8. Bagaimana inti berita dari si Yohanes adalah bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena dengan pertobatan itulah kita memiliki iman yang sejati. Kalau ada pertobatan sejati, maka ada iman yang sejati. Nah, pada saat pagi hari ini, Yesus juga mengatakan kepada kita, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi berbicara soal kebenaran, ya, soal sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu perlu hidup dalam pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan ialah seorang yang mengakui dosa-dosanya yang dinyatakan Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga dengan kehendaknya sendiri mengubah pikiran dan hatinya, lalu berbalik daripada dosa-dosanya dan berpaling kepada Allah. Jadi artinya bahwa hidup kita ini yang tadinya suka melakukan dosa, kita tinggalkan dosa itu, kita berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Nah, pertobatan sejati itu menyangkut 3 hal. Jadi kalau pertobatan Anda tidak menyangkut 3 hal ini, maka pertobatan Anda tidak sungguh-sungguh. Nah, pertobatan yang pertama adalah pertobatan pikiran. Saya pernah katakan medan laga yang paling diperebutkan antara Allah dan setan adalah pikiran kita. Karena pikiran ini seringkali dapat diisi oleh pikiran-pikiran setan, ide-ide jahat yang sebenarnya setan itu hanya melintas saja, tapi pada akhirnya kita mengikutinya. Nah, Allah juga mau mengatakan kepada kita bahwa pikiran ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Pikiran ini harus kita berikan kepada Tuhan supaya apa? Pikiran ini dikendalikan oleh Tuhan sehingga ide-ide atau hal-hal yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik dan benar. Karena kalau diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka setan akan masuk untuk merusak pikiran kita. Jadi, pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang betul-betul pikiran kita mengalami perubahan. Yang kedua, kata firman Allah. Ayat itu karena
dalam Matius 21 ayat 30, Lukas 15 ya. Matius 21 ayat 30 itu tentang bagaimana anak sulung disuruh bekerja ke kebun anggur, lalu kemudian ya katanya kepada bapaknya, tetapi kemudian dia tidak melakukan. Sementara yang anaknya yang kedua, tidak mau saya bekerja di kebun, tidak mau. Tapi karena kemudian dia menyesal, lalu dia lakukan. Manakah yang menurut Anda yang lebih baik? Ya, tentu anak yang kedua, karena sekalipun dia membantah perkataan orang tuanya, pada akhirnya dia menyesal dan kembali melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Jadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sementara anak yang terhilang itu juga apa? Di rumah bapakku banyak makanan, banyak minuman, banyak semuanya. Sementara dia untuk makan makanan nasi babi saja nggak bisa. Nah, itu Anda bisa baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu. Mau makan nasi babi saja nggak bisa. Lalu teringat, lebih baik aku pulang dan akan berkata kepada Tuhan, aku tidak layak disebut anakmu. Dan tetapi respon sang ayah sangat berbeda. Respon sang bapak, dia ketika dia melihat dari jauh, dia berlari, merangkulnya dan mencium dia. Bahkan dikasih baju yang baru, terus cincin, lalu kasut, ya, sepatu. Itu menandakan pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Tapi saya tidak berpanjang-panjang di situ. Nah, kemudian pertobatan hati. Jadi ada pertobatan pikiran, ada pertobatan hati. Nah, jadi apa yang meluap dari mulut ini berasal dari hati. Kalau kita suka memaki-maki, berarti hati kita kotor. Kalau kita suka mencaci maki, berarti hati kita kotor. Kalau dari mulut kita sering kata puji Tuhan, haleluya, berarti hati kita itulah dia. Ya, jadi apa yang meluap dari mulut itu berasal dari hati. Dan berhati-hatilah dengan hatimu. Sebab itu kemarin saya katakan hati itu harus dikuduskan. Supaya apa? Pertobatan hati itu betul-betul membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita, membawa arti bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pertobatan kita justru tidak ada manfaatnya apa-apa. Tapi pertobatan pikiran, pertobatan hati harus ada dalam kehidupan kita. Supaya nantinya pertobatan itu membawa manfaat, ya. Jadi dalam 2 Korintus ya 7 ayat 9 itu Paulus bersuka cita kepada jemaat di Korintus karena mereka berduka cita, karena dengan duka cita itu menghasilkan pertobatan yang menurut kehendak Allah. Jadi kalau hati kita ini berduka cita karena dosa-dosa kita, hati kita itu menyesal, ya sama seperti kita ketika kita sudah menerima Yesus lalu kemudian diperbaharui, kita sangat jijik melihat hidup kita di masa lampau itu. Tetapi semua sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan hati ini terus-menerus kepada Tuhan supaya tetap dalam pertobatan, supaya hati ini melakukan apa yang disukai Tuhan tetapi membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Lalu pertobatan ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah pertobatan kehendak. Jadi yang tadinya kehendak kita itu adalah ya melakukan keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup dan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging itu yang kita lakukan. Makanya firman Allah, barang siapa melakukan kehendak Allah, maka ia akan hidup untuk selamanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 itu. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak dunia ini, mereka akan mati. Jadi kita sebagai orang yang percaya pertobatan sejati itu melibatkan 3 hal, yaitu pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan kehendak. Supaya dengan itu kita bisa melihat, membuktikan bahwa kita ini sudah bertobat. Berarti apa yang tidak disukai Tuhan, ya kita nggak sukai. Apa yang dikehendaki Tuhan, ya kita lakukan.
Apa yang dikehendaki oleh Yesus, itu kita lakukan. Apa yang dikehendaki oleh firman, itu kita lakukan. Jadi kita bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena pertobatan sejati itu tidak pernah menentang Tuhan, tetapi justru orang-orang mengalami pertobatan sejati seiring sejalan bersamamu Yesus, seirama senada dengan Roh Kudus-Mu, ku percaya firman-Mu seumur hidupku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Nanti Anda bisa baca, bisa lihat ada di YouTube. Saya John Simon Simanjuntak Official. Ku mau setia, ya judulnya. Jadi di situ kita bisa melihat seiring sejalan dengan kehendak Allah, dengan kehendak Yesus Kristus, dengan kehendak firman Allah. Itulah pertobatan yang luar biasa. Jadi mempunyai pikiran yang sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita berada di situ, kita memiliki surganya, memiliki indahnya bersama dengan Tuhan. Dan dampak yang Anda bisa rasakan dari pertobatan ini harus ada, nggak boleh tidak ada dalam hidup Anda. Kalau Anda mengalami pertobatan sejati, Anda tidak mengalami ketiga hal ini, itu perlu dipertanyakan. Karena hasilnya ketika Anda bertobat, itu sangat luar biasa. Kalau itu tidak ada, itu berarti ada sesuatu, something wrong, ya, sesuatu yang salah. Yaitu ada sukacita yang besar. Jadi ketika kita mengalami pertobatan sejati, ada sukacita yang besar. Ada pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah dan kita juga kepada sesama kita. Lalu kemudian Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kalau kita katakan kita mengalami pertobatan yang sejati tapi Roh Kudus tidak memimpin kita, itu tidak mungkin. Hasilnya akan kita nikmati dalam kehidupan ini. Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita. Masih ingat dalam Yohanes dikatakan bahwa ketika Roh Kudus datang, dia menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan kita betul-betul tunduk sujud di hadapan Allah. Baik pikiran kita, baik hati kita, baik kehendak kita, semua menurut kepada Allah. Jadi kalau itu ada, saya yakin dan percaya, nikmatilah hasil dari pertobatan Anda. Anda akan mengalami sukacita. Anda tidak perlu lari ke mana-mana untuk mencari sukacita. Bertobat saja. Anda tidak perlu susah-susah untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan datang sendiri kalau Anda mengalami pertobatan sejati. Anda tidak perlu khawatir dan ragu bahwa Anda tidak diampuni. Anda sudah akan langsung diampuni oleh Tuhan. Karena Anda memang punya hati, ketika Anda salah langsung, itu sudah secara otomatis. Jadi, mari nikmati hidup bersama dengan Tuhan, tetapi serahkan hidup ini dan alamilah pertobatan yang sejati dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami pertobatan yang sejati, Yesus akan bergaul erat dengan engkau. Engkau akan bersekutu dengan Dia dan engkau akan menikmati segala sesuatu yang indah dari Tuhan. Beberapa waktu saya katakan bahwa kita dikaruniai kerajaan dari kemarin itu, dari warisan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Diberikannya warisan surgawi bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita mengalami pertobatan sejati, kita juga akan mengalami yang namanya iman yang sejati. Nanti sore saya akan membawakan iman yang sejati kepada kita dan bagaimana iman itu bekerja, bagaimana iman itu yang sangat diagung-agungkan, yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu sangat penting dan sangat penting dan sangat penting, sangat penting. Kalau tanpa iman itu tanpa iman sejati itu, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaannya. Bahkan Yesus katakan, ketika aku datang, adakah iman kutemu di bumi ini? Itu kalau pertobatan kita betul-betul pertobatan sejati, kita akan memiliki iman sejati. Tetapi itu nanti sore akan saya sampaikan. Tetapi hari ini mau saya katakan, mari
serahkan hati kita, serahkan pikiran kita, serahkan kehendak kita, supaya di dalam kendali Allah Bapa di surga. Sehingga Roh Kudus akan menguasai kita dan Dia memimpin kehidupan kita kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam renungan yang singkat ini, Tuhan menginginkan kami ada pertobatan. Berita utama dari firman Allah itu adalah pertobatan. Yesus pertama kali si Yohanes memberitakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus pun bertobat. Petrus pun, Paulus pun, hamba Tuhan pun menyatakan supaya setiap manusia berbalik kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, bahwa pertobatan yang sejati itu melibatkan pikiran, hati, dan kehendak. Terima kasih. Dan kami ketika kami mengalami ada hal yang bisa kami nikmati, sukacita yang besar dari Tuhan, pengampunan dan urapan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden semuanya. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan, gereja Aras juga diberkati, gereja Pantai Kosta juga diberkati, sahabat-sahabat kami dimana mereka melayani. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, baik gerejamu, bagi umat manusia, bagi semuanya Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang mau mengharapkan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka agar Engkau menyatakan kepada mereka kasih saya. Bagi Anda yang mau didoakan dari sakit, baik itu COVID, baik penyakit apapun, baik itu Anda yang mengalami kesusahan ataupun masa, baik itu Anda yang mau menyerahkan hidup dalam pertobatan sejati Anda, dan kemudian bagi yang menerima Yesus. Dan yang pertama saya mau berdoa bagi Anda yang mengalami sakit. Mari dan di tempat yang sakit, dan kalau Anda sakit COVID, mari taruh tangan di kepala Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas kepala mereka. Bapa di surga, khususnya yang sakit COVID saat ini, hamba berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau belas kasihan-Mu datang kepada mereka yang sakit COVID ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa Tuhan kepadamu, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menolong mereka, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Dan kami tahu bahwa telah banyak kematian, orang yang mati oleh karena penyakit corona ini. Tuhan, tarik itu roh maut itu Bapa di surga. Dan itu sebabnya kami berdoa di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, nyatakan kuat kuasa-Mu kepada mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, mengangkat segala sakit penyakit COVID dari mereka yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Bapa datang kepada mereka, kuasa kesembuhan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan perhatian-Mu kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong jangan lagi ada orang-orang yang meninggal karena sakit COVID. Tuhan, lalukan air mata dari keluarga-keluarga orang yang sakit COVID dengan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Bapa, bagi mereka-mereka, para dokter, para perawat, para volunteer dan lain sebagainya. Walaupun kami kadang-kala mendengar kata kami tidak melihat orang-orang oknum-oknum yang berbuat miring itu Bapa di surga. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh memberikan pengabdian mereka kepadamu Tuhan, Tuhan tolong mereka, pagari mereka Tuhan. Mereka bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Kami berdoa bagi mereka. Kami juga tahu banyak mereka yang terpapar bahkan meninggal dunia. Selamatkan mereka Tuhan yang masih sehat, yang masih Tuhan terpapar dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan menolong mereka. Sembuhkan juga mereka Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu datang atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Bapa. Belas kasihan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka, pertolongan-Mu telah datang kepada mereka. Bagi Anda yang sakit, percayalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka-mereka yang sakit di ruang ICU, di tempat-tempat bangsal Tuhan, atau di kamar-kamar, atau di rumah dimanapun sakit, baik yang kena kerasukan setan, guna-guna, dan lain sebagainya. Bapa, tolong juga mereka sembuhkan. Sembuhkan mereka sebagaimana yang kami baca dalam firman-Mu. Ketika orang membawa mereka kepadamu, Engkau menyembuhkan mereka, Tuhan. Kami tahu adalah kehendak-Mu menyembuhkan mereka. Belas kasihan-Mu Bapa, kebaikan-Mu, perhatian-Mu Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Bagi engkau yang mengalami masalah, jangan pakai jalan pintas. Bertobatlah. Mungkin dia sedang menantimu, Tuhan menantikan engkau. Engkau mungkin sudah lama meninggalkan dia. Engkau tidak lagi membina persekutuan, tidak lagi bergaul erat dengan Tuhan dalam doa-doa dan firman. Ketahuilah Tuhan sangat mengasihi engkau. Alami pertobatan sejati yang sesungguhnya. Percaya selalu ada jalan keluar. Jangan pakai jalan pintas seperti orang-orang yang telah melakukan dengan hal-hal yang buruk. Percayalah, Yesus sudah berkata, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Serahkanlah khawatirmu, masalahmu, sebab aku memelihara engkau. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bahkan dia berkata, kalaupun belum Tuhan jawab segala doa dan permohonanmu, dia berkata, aku menyertai engkau di dalam kesusahanmu. Apa maksud dari Tuhan? Supaya engkau bersabar. Tetapi yang jelas engkau akan bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadamu. Yesus yang berikan kekuatan. Dan itulah sebabnya Bapa, angkat kedua belah tanganmu. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka, Tuhan, sungguh-sungguh menikmati kekuatan-Mu, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Bapa di surga dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Apakah Engkau akan menjawab mereka atau melatih mereka? Tetapi yang jelas kami tahu, apapun alasan Tuhan, mereka akan cakap menanggung kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan mereka. Yang jelas pertolongan Tuhan pasti datang. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya. Selalu ada mujizat di dalam kuasa nama Yesus. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dibaptiskan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu atas mereka. Terima kasih.
Terima kasih pertolongan-Mu atas mereka Tuhan. Kau bebaskan mereka dari masalah bisnis mereka, dari masalah rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami tahu ada banyak ayah-ayah yang menangis karena ketiadaan pekerjaan mereka. Ada banyak ibu-ibu yang menangis karena mendengar tangisan anak mereka karena kesusahan dalam mencari nafkah hidup mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka Bapa. Buka jalan bagi mereka. Jangan biarkan keperihan hati mereka bawa kepada dunia orang mati. Karena terlalu banyak orang sudah bunuh diri oleh karena rumitnya hidup ini, beratnya hidup ini. Tuhan, tolonglah Bapa, tolonglah. Hapus setiap genangan air mata mereka, baik dari seorang ayah yang mungkin berkata, aku tak berguna, aku tak bisa memenuhi kebutuhan anak istriku. Atau istri berkata, aku tidak bisa mendukung. Tuhan, kalau Engkau hadir di hati mereka, selalu ada harapan dalam sesulit apapun hidup ini. Selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Bagi engkau yang mau menerima terobosan dalam Tuhan, dalam pertobatan, sehingga engkau bisa mengalami pertobatan sejati. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah datang dalam hidupmu. Pertobatan sejati yang melibatkan pikiranmu, sehingga pertobatan bukan karena ajakan, tapi pertobatanmu karena kehendakmu sendiri. Oh Bapa, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah tangan-tangan mereka yang ditaruh di dada. Oh Tuhan, tolong mereka putuskan segala rantai dosa dari hidup mereka, kebiasaan buruk mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tolong mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu, hadir dalam hati mereka Yesus. Kuasai mereka. Kebaikan-Mu turun atas mereka, belas kasihan-Mu, sehingga mereka dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sehati dengan Engkau, sepikir dengan Engkau, selaras dengan Engkau, sejiwa dengan Engkau. Ketika Engkau telah hadir dalam hidup mereka, mereka akan mengucapkan syukur kepadamu. Mungkin tangisan dan teriakan kepadamu Tuhan. Rasa syukur mereka kepadamu. Pakai mereka di masa-masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi Engkau yang mau menerima Yesus. Kau mau mengalami pertobatan yang sejati. Yesus mampu menolong engkau. Kasih karunia-Nya berlimpah-limpah bagimu. Kau telah mengambil keputusan yang tepat untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kesalahanku di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Kubuka hatiku saat ini Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saat ini saya percaya sudah menerima hidup yang kekal dan menjadi warga negara-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih,
Terima kasih buat keselamatanmu, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya yang sudah menerima Yesus. Saya ucapkan selamat menjadi warga negara surga, dan aktiflah mengikuti kegiatan ibadah live streaming hari-hari ini. Kalau sudah waktu yang normal, saran saya hadiri ibadah di tempat gereja terdekat dekat ke rumah Anda. Bagi Anda yang sudah ditolong, disembuhkan, mengalami pertobatan, pertolongan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan kalau tidak keberatan, mari WhatsApp saya dan haleluya, atau melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini, kalau kita mau beraktivitas di luar, ingatlah, mari kita memperketat prokes kesehatan itu, atau protokol kesehatan 5M itu. Yang pertama apa? Ya bagus, yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam yang saya mau katakan, berdoalah. Meminta kepada Tuhan supaya kita dijaga, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, bangsa kita dijagai sehingga terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingatlah, kalau Anda beraktivitas pagi ini, Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi setiap pikiran kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, selaras dengan Dia. Dan saya berdoa supaya urapan Yesus menyertai kita, semangat dari Roh Kudus menyertai kita untuk melakukan segala aktivitas kita dengan rasa percaya diri, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Juga damai, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam kesetiaanmu. Jangan pernah menyerah. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi. Harapan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Haleluya, haleluya, amin.